Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua teman-teman? Sekarang saya lagi ada di stasiun Depok Baru. Di video kali ini saya membuat tutorial bagaimana caranya menuju ke stasiun Bekasi Timur dari stasiun Depok Baru. Yuk langsung aja kita mulai tutorialnya, karena video ini ada tutorial. Saya harap teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman tidak salah naik, tidak salah transit, dan bisa sampai di stasiun tujuan Bekasi Timur ya teman-teman. Sebelum naik KRL, pastikan teman-teman sudah punya tiketnya dulu, baik secara beli tiket langsung di loket stasiun ataupun dengan membeli secara online. Nanti akan mendapat kode QR untuk di-scan dan bisa masuk ke dalam stasiun dan keluar nanti di stasiun tujuan teman-teman. Saya akan cek saldo dulu, kartu saya berapa sih saldonya. Aduh, cuma Rp1.000. Ya, itu tidak akan cukup untuk menuju ke stasiun Bekasi Timur. Kalau teman-teman bertanya di mana sih beli kartu KMT, kartu KMT bisa dibeli di loket stasiun dari teman-teman yang di sana yang sedang mengantri. Kita akan lihat dulu berapa sih tarif dari stasiun Depok Baru menuju ke stasiun Bekasi Timur. Nah, kita lihat Rp5.000. Sangat murah sekali ya teman-teman, dari stasiun Depok Baru. Dengan Rp5.000 bisa sudah sampai di stasiun Bekasi Timur. Saya akan top up dulu saldo saya, dan tadi saya sudah top up. Sekarang kita akan cek saldo lagi berapa. Nah, sudah 11.000. Tadi saya top up Rp10.000 teman-teman. Kalau sudah saldo sudah cukup, teman-teman tinggal ditempel aja sampai nunggu warnanya hijau, langsung aja masuk ke dalam stasiun. Untuk menuju ke stasiun Bekasi Timur, teman-teman, kita akan transit satu kali di stasiun transit Manggarai. Jadi tujuan pertama kita adalah menuju ke stasiun transit Manggarai. Teman-teman menunggu KRL-nya di peron jalur 1. Teman-teman tidak usah khawatir salah naik, karena semua KRL di peron jalur 1 itu semuanya akan berhenti di stasiun transit Manggarai, baik KRL hanya sampai Manggarai ataupun KRL jurusan Jakarta Kota. Teman-teman tinggal naik aja, tidak masalah mau tujuan yang mana, karena semua KRL pasti akan berhenti di stasiun transit Manggarai. Nah, ini KRL-nya sudah datang, tapi ini penumpangnya penuh. Nah, daripada deg-degan, saya teman-teman kalau tidak terburu-buru, teman-teman sebaiknya menunggu KRL belakangnya, karena biasanya kalau KRL depannya itu penuh, di belakangnya tidak akan terlalu padat teman-teman. Dan tidak akan menunggu lama juga, karena tiap beberapa menit sekali langsung KRL sudah ada lagi teman-teman. Nah, tadi kan KRL sudah berangkat, sekarang penumpangnya sudah agak sepi. Tadi sudah mendapat informasi, tidak lama dari tadi KRL berangkat sudah akan segera masuk lagi KRL jurusan Jakarta Kota via stasiun transit Manggarai. Apakah sampai sini sudah cukup jelas? Kalau teman-teman belum jelas, silahkan mengisi kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab teman-teman seputar dunia KRL. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, ragu ataupun takut, teman-teman bisa menghubungi saya. Karena kalau saya lagi libur bekerja juga, kadang-kadang saya mendampingi yang baru-baru pertama kali naik KRL dari stasiun tujuan sampai stasiun akhir, hanya di dalam area KRL saja teman-teman. Nah, ini adalah KRL-nya sudah datang, saya akan segera naik. Nah, kita lihat tidak terlalu padat seperti KRL yang tadi di depan yang saya pas ambil gambar video pertama. Yuk, langsung aja kita naik KRL-nya dan menuju ke stasiun transit Manggarai. Ini videonya masih lumayan panjang ya teman-teman. Saya berusaha menjelaskan sedetail mungkin biar teman-teman nanti mengerti dan paham dan lebih percaya diri untuk naik KRL ya teman-teman. Dan tertib naik KRL ada dua hulukan penumpang turun. Kalau penumpangnya sudah turun, baru kita boleh naik ya teman-teman, biar tidak terjadi rebutan naik dan turun. Sekarang sudah dalam KRL. Sekarang kita lihat dulu peta rute KRL-nya. Posisi kita ada di stasiun Depok Baru. Nah, sedangkan tujuan kita ada di warna biru. Nah, berarti kita harus transit kalau berbeda warna. Kalau tujuan kita masih satu warna, berarti tidak usah transit teman-teman. Yuk, langsung aja kita menuju ke stasiun transit Manggarai. Oke teman-teman, sebentar lagi saya segera tiba di stasiun transit Manggarai. Setelah di Manggarai, kita harus kemana, naik di peron berapa, dan naik KRL jurusan apa. Makanya teman-teman tetap menonton video ini sampai habis. Saya akan menjelaskan satu persatu secara detail mungkin, biar teman-teman mudah dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai KRL ini berhenti dan saya akan turun dari KRL ini. Penumpang yang ke arah Bogor lumayan padat dan ramai ya teman-teman. Ini banyak penumpang juga yang akan turun di stasiun transit Manggarai teman-teman. Oke, sekarang saya sudah turun. Setelah turun ini, teman-teman silakan turun ke bawah menuju ke peron jalur 3 dan 4. Nah, ikuti aja teman-teman yang turun. Bisa naik lift dan juga bisa naik tangga manual ataupun eskalator teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja mau turun yang mana. Nah, karena terdekat dari pintu saya keluar adalah tangga manual, saya akan turun lewat sini ya teman-teman.
Di mana sih peron 3 atau 4 teman-teman tidak usah khawatir karena di sini juga sudah banyak petunjuk arah yang sudah sangat jelas menurut saya. Dan juga banyak Pak Petugas yang standby teman-teman kalau masih bingung silahkan tanya Pak Petugas nanti akan dibantu diarahkan. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja papan petunjuk arah di sini lumayan banyak jadi sudah menurut saya sih sudah sangat jelas teman-teman. Kalau dari tanggal manual teman-teman tinggal lurus aja ke arah ujung sana. Nah, ada tulisannya peron 3 atau 4. Jangan ke peron 1 atau 2 itu untuk menuju ke arah Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke sampai Kampung Bandan ya teman-teman. Sedangkan kita akan menuju ke peron jalur 3 atau 4 ya teman-teman. Nah, banyak petunjuk arahnya kan di atas sana sudah banyak yang mengarahkan atau menunjuk untuk menuju ke peron 3 atau 4. Dan setelah nanti sampai, ada poin penting yang buat catatan teman-teman. Di peron 34 itu ada 2 jurusan KRL, ada jurusan Cikarang dan ada juga jurusan hanya sampai Bekasi. Nah, untuk menuju kita ke stasiun Bekasi Timur, kita diwajibkan untuk naik KRL jurusan Cikarang ya. Kalau teman-teman naik KRL jurusan Bekasi itu tidak sampai di stasiun Bekasi Timur. Jadi stasiun Bekasi itu ada 2, ada stasiun Bekasi, ada stasiun Bekasi Timur. Kalau teman-teman ini ingin menuju ke stasiun Bekasi Timur itu harus naik KRL jurusan Cikarang. Jangan naik KRL jurusan Bekasi karena jurusan Bekasi itu tidak sampai di stasiun Bekasi Timur. Dan kebetulan sekali saya sudah mendapat informasi akan segera masuk KRL jurusan Cikarang. Jadi saya tidak menunggu lama teman-teman. Kalau ini yang masuk duluan KRL jurusan Bekasi, sebaiknya teman-teman jangan naik dulu. Tunggu KRL di belakangnya. Kalau nanti syukur-syukur KRL jurusan Cikarang bisa langsung naik ya teman-teman. Oke teman-teman, nih KRL yang akan segera saya naiki sudah masuk dan sangat beruntung sekali saya KRL jurusan Cikarang. Jadi saya bisa langsung naik ya teman-teman. Apakah sudah cukup jelas sampai sini teman-teman? Oke teman-teman, saya akan segera naik dulu. Nah, sekarang saya sudah di dalam KRL jurusan Cikarang. Yuk langsung aja kita menuju ke stasiun tujuan kita, stasiun Bekasi Timur ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini adalah stasiun Bekasi. Saya tidak turun di stasiun Bekasi, makanya kalau KRL Bekasi itu Anda berhenti stasiun akhir di sini. Tapi kalau KRL jurusan Cikarang masih berangkat lagi menuju stasiun Bekasi Timur sampai ke Cikarang sana ya teman-teman. Nah sekarang saya sudah akan segera tiba di stasiun tujuan kita, stasiun Bekasi Timur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat atau membantu teman-teman, silahkan dikasih like buat saya dan juga di subscribe channel teman-teman. Hatur nuhun yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam kenal dari saya, Jang Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.